Di sebuah desa kecil yang berada di Jawa Timur, ada sebuah jembatan tua yang dikenal dengan sebutan jembatan darah. Konon, jembatan ini bukan sekedar tempat biasa untuk melintasi sungai, melainkan juga tempat di mana peristiwa mengerikan sering terjadi. Banyak penduduk desa percaya bahwa jembatan itu dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang terjebak di dunia manusia. Malam itu, seorang pemuda bernama Bayu memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang berada di desa seberang. Bayu terkenal sebagai pemuda yang pemberani, bahkan sering dianggap terlalu nekat oleh teman-temannya. Meskipun cerita tentang jembatan itu sudah sering dia dengar, Bayu tidak benar-benar mempercayainya. Baginya, itu hanya taktik warga untuk menakut-nakuti orang agar tidak melintasi jembatan larut malam. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, Bayu melintasi jembatan dengan motornya. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik terdengar semakin lirih, seolah-olah alam sekitar ikut mencekam. Di tengah perjalanan, motornya mendadak mati. Bayu menggerutu sambil mencoba menyalakan mesinnya kembali. Namun, usahanya itu sia-sia. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. "Siapa di sana?" tanya Bayu dengan suara tegas, meski ada sedikit getaran dalam nada bicaranya. Tidak ada jawaban, hanya gema langkah yang semakin mendekat. Bayu menoleh ke belakang, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan gelap di tengah malam. Dia mencoba menenangkan dirinya, menganggap suara itu hanyalah ilusi. Namun, saat ia hendak mendorong motornya, suara itu kembali terdengar. Kali ini diiringi oleh tawa kecil yang dingin dan menyeramkan. Bayu berhenti sejenak. Tawa itu terdengar seperti milik seorang anak kecil. Bayu memutar kepalanya perlahan, dan betapa terkejutnya ia saat melihat ada anak kecil berdiri di tengah jembatan. Anak itu mengenakan pakaian kombang-kambing dengan wajah yang samar-samar terlihat pucat di bawah cahaya rembulan. "Mas, boleh antar saya pulang?" tanya anak itu dengan nada polos, tapi suaranya terdengar aneh, seolah berasal dari dua tempat sekaligus. Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. "Kamu dari mana?" tanyanya dengan nada tegar. Anak itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum lebar, hingga deretan giginya terlihat semua. Bayu semakin merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia meninggalkan motornya dan berlari sekuat tenaga menuju ke ujung jembatan. Namun anehnya, seberapa jauh pun dia berlari, jembatan itu seakan tidak berujung. Setiap kali ia menoleh, anak kecil itu masih berdiri di tempat yang sama, tersenyum dan melambai pelan. Bayu mulai panik, nafasnya tersengal-sengal, tapi ia tidak berhenti berlari. Langkah kakinya bergema di atas papan kayu tua jembatan, menyatu dengan suara detak jantungnya yang kian cepat. Dia terus mencoba mencapai ujung jembatan. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin panjang jembatan itu terasa. "Gak mungkin, ini gak mungkin," teriaknya dalam hati. Anak kecil itu, meskipun masih berdiri di tempat yang sama, kini mulai bergerak perlahan. Senyumnya tetap tidak berubah, seolah-olah sedang menikmati rasa takut yang melanda Bayu. Tiba-tiba, suara lain muncul dari kejauhan, yaitu suara tangisan. Kali ini lebih jelas, lebih menyayat hati. Bayu berhenti. Dia mencoba mengatur nafas dan mencari sumber suara.
Tangisan itu datang dari bawah jembatan. Rasa penasaran melawan ketakutannya membuat Bayu berjinjit dan mengintip ke tepi jembatan. Di bawah sana, di sungai yang gelap, terlihat sosok perempuan yang mengenakan kain putih berdiri memunggunginya. Rambutnya yang panjang basah menggantung seperti akar pohon yang menjuntai. Bayu, Suara itu memanggil namanya dengan lembut, namun dingin seperti hembusan angin malam. Bayu tertegun. Bagaimana mungkin makhluk itu tahu namanya? Saat ia mencoba mundur, perempuan itu tiba-tiba menoleh dan matanya yang kosong langsung menatap ke arahnya. Wajah perempuan itu hancur, seolah-olah ia pernah mengalami kecelakaan mengerikan. Mulutnya merekah lebar hingga ke pipi, dan darah mengalir dari luka-luka itu. Tanpa peringatan, perempuan itu melompat dari sungai ke atas jembatan dengan kecepatan yang mustahil. Bayu jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat, dan mulutnya bergetar tanpa suara. Perempuan itu kini berdiri di depannya, memiringkan kepala sambil menatap tajam ke arahnya. apa yang kamu lakukan di sini? Tanya perempuan itu, suaranya serak dan penuh amarah. Aku cuma mau pulang. Bayu berteriak dengan sisa keberanian yang dia miliki. Perempuan itu tertawa kecil, tapi tawanya segera berubah menjadi tangisan yang memilukan. Pulang? Gak ada yang bisa pulang dari sini. Ucap perempuan itu. Bayu memejamkan matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Ketika dia membuka matanya kembali, perempuan itu sudah tidak ada. Namun, Bayu mendapati dirinya kembali ke awal jembatan, tepat di tempat motornya mati. Bayu tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di tempat semula. Meskipun tubuhnya lemas, dia memutuskan untuk meninggalkan motornya dan berlari menuju ke rumah warga terdekat. Saat dia mengetuk pintu salah satu rumah, seorang lelaki tua bernama Pak Rahman membukakan pintu. "Bayu, kenapa malam-malam begini?" tanya Pak Rahman. Bayu dengan terbata-bata menceritakan apa yang baru saja dia alami. Mendengar cerita itu, wajah Pak Rahman berubah menjadi serius. Dia menghela nafas panjang, lalu ia mengajak Bayu untuk masuk ke dalam rumah. "Kamu beruntung masih hidup, nak," kata Pak Rahman sambil menuangkan teh hangat. Bayu menatapnya dengan bingung. "Apa maksud Bapak? Apa yang sebenarnya terjadi di jembatan itu?" tanya Bayu. Pak Rahman memandang ke luar jendela, seolah-olah mengingat sesuatu yang suram. "Jembatan itu pernah menjadi saksi tragedi besar bertahun-tahun lalu. Seorang perempuan muda bernama Sari dibunuh di sana oleh kekasihnya sendiri. Tubuhnya dilempar ke sungai, dan sampai sekarang arwahnya tidak pernah tenang." Bayu terdiam. Cerita itu terdengar seperti dongeng yang sering dia dengar. Tapi kali ini terasa nyata. "Bukan cuma Sari. Anak kecil yang kamu lihat tadi itu, mungkin dia adalah Karman. Dia tenggelam di sungai saat mencoba mencari ibunya yang juga menjadi korban pembunuhan. Banyak jiwa yang terperangkap di sana. Bayu, kamu harus berhati-hati. Jangan pernah melintasi jembatan itu di malam hari." Misteri belum selesai. Keesokan harinya, Bayu kembali ke jembatan bersama beberapa warga, termasuk Pak Rahman. Mereka menemukan motornya masih terparkir di tempat semula. Tapi, yang membuat orang-orang terkejut adalah adanya bercak darah segar di papan kayu jembatan. Tidak ada yang tahu dari mana asal darah itu. Namun, semuanya sepakat untuk tidak membahasnya lebih lanjut.
Bayu merasa bahwa tidak bisa membiarkan misteri ini begitu saja. Dengan bantuan Pak Rahman, dia berencana untuk menggali lebih dalam tentang sejarah jembatan tersebut. Namun, dia tidak tahu bahwa pencarian ini akan membawanya pada rahasia yang lebih mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan. Bayu memutuskan untuk menyelidiki jauh misteri tentang jembatan itu bersama Pak Rahman. Mereka mengunjungi seorang tetua desa bernama Mbah Warih, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan sejarah desa. Mbah Warih tinggal di sebuah rumah kecil yang dipenuhi oleh benda-benda kuno, seperti keris, lukisan, dan kitab-kitab tua. Jembatan itu, Kata Mbah Warih dengan suara bergetar. jembatan itu dibangun atas tanah yang menjadi tempat pembantaian. Kata Mbah Warih. Bayu menatap Mbah Warih dengan penuh rasa ingin tahu. Pembantaian apa, Mbah? Mbah Warih menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Puluhan tahun lalu, sebelum kemerdekaan, daerah ini dikuasai oleh sekelompok penjajah kejam. Mereka memaksa penduduk untuk bekerja membangun jembatan itu tanpa istirahat. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan kelelahan. Sebagai simbol kekuasaan, mereka mengorbankan seorang perempuan muda sebagai tumbal. Itulah Sari. Tubuhnya dikubur di bawah jembatan bersama dengan anaknya Karman, yang juga dibunuh sebagai ancaman bagi para warga. Bayu merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Jadi, arwah mereka yang menghantui jembatan itu, sahut Bayu. Mbah Warih mengangguk pelan. Ya, tapi bukan hanya mereka. Semua jiwa yang mati di tempat itu masih terperangkap. Itu sebabnya jembatan itu seolah tidak berujung bagi yang melintasinya saat malam. Mereka tidak ingin ada yang pergi tanpa membayar hutang kepada mereka. Pak Rahman mendengarkan dengan seksama. Lalu dia bertanya, Apa ada cara untuk menghentikan semua ini, Mbah? Harus ada ritual pembersihan. Tapi itu tidak mudah. Kita harus mendapatkan izin dari arwah-arwah itu. Jika mereka menolak, maka ritual ini bisa memakan nyawa. jawab Mbah Warih. Malam itu Bayu, Pak Rahman, dan Mbah Warih kembali ke jembatan bersama beberapa warga desa yang berani. Mereka membawa sesajen berupa bunga, kemenyan, dan kain putih sebagai persembahan. Di tengah jembatan, Mbah Warih mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, memanggil arwah-arwah yang menghuni tempat itu. Angin tiba-tiba berembus kencang, dan suara jeritan samar-samar terdengar dari arah sungai. Bayu merasakan tanah di bawahnya bergetar. Tiba-tiba, sosok Sari muncul, diikuti oleh anak kecil yang Bayu lihat malam sebelumnya. Mereka berdiri di depan kelompok itu dengan wajah penuh amarah. Kami tidak akan pergi. Kata Sari dengan suara menggema. Darah kami membasahi tempat ini. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit kami. Mbah Warih mencoba membujuk mereka. Kami tidak ingin mengusir kalian. Kami hanya ingin membantu kalian menemukan kedamaian. Namun, Sari hanya tertawa kecil. Damai. Tidak ada kedamaian bagi kami. Kalian harus merasakan apa yang kami rasakan. Seketika, jembatan itu berubah menjadi tempat pembantaian. Bayu dan yang lainnya melihat bayangan orang-orang yang disiksa. Jeritan pilu terdengar di mana-mana, dan darah mengalir di sepanjang papan jembatan. Bayu hampir pingsan, tapi Mbah Warih terus membaca mantra dengan suara lantang. Lalu, Sari mendekati Bayu, menatapnya dengan tajam. Kamu melihat kami malam itu. Kenapa kamu tidak pergi selamanya?
Bayu mencoba menjawab meski suaranya bergetar. Karena aku ingin membantu kalian. Mendengar itu, senyuman samar muncul di wajah Sari. Anak kecil yang ada di sampingnya, yaitu Karman, dia menggenggam tangan ibunya. Untuk sesaat, suasana di sekitar mereka menjadi tenang. Kalau begitu, bantu kami menemukan tubuh kami yang hilang, kata Sari dengan pelan. Bayu dan warga desa menggali di sekitar jembatan berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Mbak Warih. Setelah beberapa hari, mereka menemukan tulang belulang manusia yang terkubur di salah satu pilar jembatan. Tubuh itu diyakini sebagai Sari dan Karman. Dengan ritual yang dipimpin oleh Mbak Warih, tulang-tulang itu dimakamkan secara layak di pemakaman desa. Saat prosesi selesai, Bayu merasakan beban berat yang selama ini ia rasakan hilang. Malam itu untuk pertama kalinya, jembatan itu terasa tenang. Tidak ada lagi suara aneh atau bayangan mengerikan. Penduduk desa percaya bahwa arwah-arwah itu akhirnya menemukan kedamaian. Namun, Bayu tahu satu hal, jembatan itu tidak pernah sepenuhnya bebas dari kenangan kelamnya. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.